warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Mencekam lagi. Dan pada kesempatan di cerita horor ini lagi, kita akan menceritakan kisah horor lagi. Dan ini udah lama banget nggak saya bacain horor lagi, temennya tentang gambar-gambar kayak ginian gitu. Oke lah, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kalian subscribe, like, comment, dan share, dan bagikan ke teman kalian atau sahabat kalian yang terdekat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mulai ke videonya. Di sini tuh ada kisah misteri di tenda tukang sate, yang dimana kisah misteri ini adalah diangkat dari kisah nyata gitu kan. Oke, kita langsung saja mulai ke filmnya. Malam ini aku lapar sekali. Kulihat tudung saji di meja makan dan mengangkatnya. Tak ada lauk. Lauk ibuku memanggilku. Adek, panggilanku ketika di rumah. Tolong belikan sate ayam ya di tukang sate dekat minimarket Elok. Nah, Mas Aji adalah kakak laki-lakiku, berambut gondrong tetapi rapi. Ketika aku berdiri di sampingnya, tinggiku hanya sebahunya. Memang, kakakku tinggi dan aku pendek. Kakakku segera mengambil kacamata, dompet, kunci mobil, dan kunci gerbang perumahan. Setiap hari mulai dari maghrib. Gerbang perumahan kami digembok oleh para penjaga dan kami harus membuka gerbang sendiri karena penjaga pulang ke rumahnya. Dan yang tidak terlalu jauh dari perumahan ini, kakakku juga mempunyai bakat yang sama seperti ayahku, bisa merasakan keberadaan makhluk gaib dan terkadang bisa mendengar suara mereka. Setelah bersiap-siap, kami menuju mobil, masuk ke dalamnya dan segera pergi. Kemudian pergilah aku dan kakakku ke tempat tukang sate berada. Tidak terlalu jauh dari rumahku. Minimarket Elok kira-kira berjarak 500 meter dari rumahku. Di dekat minimarket itu ada sebuah tenda lumayan panjang dan di belakangnya ada sebuah tanah kosong yang ditumbuhi semak-semak belukar dan beberapa pohon berdaun lebat. Mas Aji memarkirkan mobilnya ke ruko di dekat minimarket Elok. Aku dan Mas Aji turun dari mobil dan berjalan kaki ke tenda tukang sate. Ketika sampai di tenda tukang sate, kami duduk berhadapan di dua buah bangku panjang. Pembeli hari ini lumayan sepi, hanya ada kami, seorang ibu-ibu berkerudung dan seorang bapak-bapak. Aku memilih bangku yang di belakangnya adalah tanah kosong, sedangkan Mas Aji memilih bangku yang membelakanginya jalan raya. Oke. Kemudian kami menunggu pesanan kami. Ketika itu aku termenung. Tempat ini sepi sekali ya. Mungkin karena sudah malam hari, aku mendapatkan sebuah firasat yang membuat bulu kuduku berdiri. Tempat ini terlalu sepi, mungkin akan terjadi sesuatu hal. Ini hanya firasat. Ketika aku selesai berfirasat seperti itu, terdengar suara-suara. Jadi suaranya tuh ada suara, tapi suaranya tuh memanggil orang gitu, mau manggil gitu. Sini katanya. Terdengar jelas suara seseorang perempuan di telinga kananku. Aku segera menengok ke kanan. Tak ada seorang pun. Aku menengok ke belakang, hanya sebuah tanah kosong. Aku menengok ke depan, mukaku pucat. Ingin aku mengatakan dan bertanya apa yang ku dengar tadi kepada kakakku. Oke, aku tidak bisa menceritakan seperti yang ada menahanku untuk mengatakannya. Hanya pesanan kami pun selesai. Kakakku segera membayarnya dan kami pun kembali ke mobil untuk pulang ke rumah. Di perjalanan menuju rumah, sambil menyetir, kakakku menengok ke arahku dan mengatakan sebuah hal. Adek, tadi dibisikin sama perempuan ya? Ah, kenapa Mas Aji tahu? Tanyaku heran. Oke. Dulu Mbak Lati, kakakku yang pernah perempuan, juga pernah dibisikin di tempat itu, jawabnya. Oh iya, aku ingat kakakku yang perempuan itu juga mempunyai bakat yang sama seperti ayahku dan kakak laki-lakiku. Berarti dengan hal ini terjadi, aku juga telah mempunyai bakat ini. Karena aku laki-laki, biasanya yang dibisikin di tempat itu yang berjenis kelamin perempuan, jawab Mas Aji. Ketika aku sampai di rumah, Mas Aji bercerita kepada Mbak Lati. Oke, setelah aku mengalami ini, aku berjanji dan memperkuat imanku dan tidak akan mudah termenung. Oke, sekian dari saya teman-teman, ceritanya sudah habis dari saya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bagikan ke teman kalian atau sahabat kalian yang terdekat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.